Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Angelika Sonya, kelas 9B dari Sekolah Lentera Harapan Medan. Kali ini saya belajar fungsi kuadrat melalui lintasan proyektil atau lintasan parabola. Pembelajaran ini menggunakan metode problem-based learning dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, orientasi masalah. Di bagian ini, saya diminta membuka video mengenai gerak proyektil atau parabola pada permainan bola kaki dari link berikut. Selamat menyaksikan. To you. Here you go. Fabregas. Have some of that. 3-0. Against his old club, not too strong with the celebrations. Setelah selesai menonton video tadi, saya diminta membuka website Pet Colorado dan men-setting gerak proyektilnya. Jadi, tujuan saya di sini itu untuk mengenakan meriamnya ke target yang sudah saya tentukan, sehingga mendapatkan bintang 3. Di sini saya men-setting targetnya berada sejauh 25 meter dari meriam, lalu saya bisa menggerakkan meriamnya ke bawah maupun ke atas, sehingga ketika meriam tertembak, bisa mengenai target yang sudah saya buat. Nah, kalau sudah mendapat bintang 3, saya akan men-screenshotnya dan memindahkannya ke aplikasi Desmos. Ketika sudah masuk ke Desmos, kita akan menginput gambar yang sudah saya SS tadi dengan menekan icon plus di sudut kiri atas. Kalau gambarnya sudah terinput, saya akan mengubah posisi gambarnya. Bisa dengan mengubah pusatnya, lebarnya, ataupun tingginya, sesuai dengan yang sudah saya tampilkan di layar. Selanjutnya kita akan memasukkan persamaan fungsi kuadrat dengan menekan icon plus seperti tadi, lalu kita masukkan dan tentukan nilai A, B, dan C-nya agar membentuk grafik yang sesuai dengan lintasan parabola pada gambar yang sudah kita input sebelumnya. Di sini saya memasukkan nilai A-nya itu negatif 0,3, sementara nilai B-nya 1,5 dan nilai C-nya itu 3. Nah, ini udah selesai ya. Seperti yang kita lihat, garisnya sudah sesuai dengan gambar yang kita input sebelumnya. Lanjut ke tahap kedua, di sini kita akan menganalisis masalah dan penyelesaiannya. Nomor 1 ditanya apa nama lintasannya. Jadi, nama lintasannya itu lintasan parabola, karena dia melengkung membentuk seperti lintasan parabola. Untuk mengetahui jawaban nomor 2 dan 3, kita bisa menggunakan rumus yang tertera dan kita masukkan ke aplikasi Desmos. Sekedar info, garis yang di tengah berwarna biru itu merupakan sumbu simetri. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa berikan batas terhadap lintasan grafiknya agar lebih rapih. Caranya bisa dilihat di screen dengan menambahkan kurung kurawal di samping persamaan fungsi kuadratnya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya jawaban nomor 2 dan 3. Jadi, meriam berada di ketinggian maksimum saat meriam berada di ketinggian 4,875 dengan jarak sejauh 4,03113 dari tempat ia tertembak. Nomor 4. Bola atau proyektil mengenai tanah saat Y sama dengan 0. Untuk membuktikan pernyataan nomor 4 benar atau salah, kita bisa melihat gambar grafiknya. Nah, kalau kita lihat di Desmos, meriamnya memang jatuh ketika Y sama dengan 0, maka pernyataan nomor 4 benar. Untuk menjawab pertanyaan kelima, yaitu mencari persamaan grafik lintasan bola atau meriam tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Agar lebih jelas, simak video berikut ini. Dari grafik yang ditampilkan, kita dapat menyimpulkan kalau X-nya itu sama dengan 0, sementara Y-nya sama dengan 3. Lalu H atau X puncaknya itu sama dengan 2,5 dan K atau Y puncaknya itu sama dengan 4,875. Lalu kita bisa menuliskan yang diketahui, sementara yang ditanya itu persamaan grafiknya. Untuk pengerjaannya di sini saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X dikurang H kuadrat ditambah K. Saya menggunakan rumus ini karena seperti yang bisa kita lihat, grafiknya itu memiliki titik puncak yaitu XP dan YP dan memiliki titik potong di sumbu Y. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan yang diketahui tadi ke dalam rumusnya sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh nilai A-nya sama dengan negatif 0,3. Step yang terakhir, kita akan mensubstitusikan nilai A-nya ke dalam rumus yang pertama tadi. Jika sudah dioperasikan, maka kita akan mendapatkan persamaannya, yaitu Y sama dengan negatif 0,3 X kuadrat ditambah 1,5 X ditambah 3. Sekarang kita sudah menyelesaikan tahap kedua. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu evaluasi.
Di sini kita akan membahas mengenai 6 tujuan pembelajaran kita di awal tadi. Nomor 1, apa nama lintasan tendangan yang dilakukan oleh Messi tersebut? Jadi, lintasan tendangan bola yang dilakukan oleh Messi pada video di awal merupakan lintasan parabola karena tendangannya melengkung membentuk huruf U terbalik. Nomor 2, bagaimana cara menentukan tinggi maksimum bola saat melambung ke atas jika dihubungkan tinggi maksimum grafik fungsi kuadrat? Jadi, cara kita mengetahui dan menentukan tinggi maksimum bola saat melambung ke atas bisa menggunakan rumus di awal tadi, yaitu Y sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per min 4 kali A. Nomor 3, sejauh mana bola atau proyektil bergerak ketika bola mencapai pada ketinggian maksimum? Untuk mengetahui sejauh mana bola atau proyektil bergerak ketika berada di ketinggian maksimum, kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu X sama dengan min B per 2 dikali A. Nomor 4, saat kapan bola atau proyektil mulai mengenai tanah? Seperti yang sudah kita cari tadi, jadi bola jatuh ke tanah ketika nilai Y-nya itu sama dengan 0, di mana dia sejajar dengan sumbu X. Nomor 5, bagaimana menemukan persamaan grafik dari lintasan bola atau proyektil tersebut? Jadi, cara menemukan persamaan dari grafik lintasan bola atau proyektil bisa menggunakan rumus. Sebenarnya ada 3 rumus yang digunakan dalam mencari persamaan grafik. Rumus yang pertama yang kita gunakan tadi, ketika grafiknya memiliki titik puncak dan titik potong sumbu Y. Sementara rumus yang kedua ketika diketahui nilai titik potong sumbu X dan nilai titik potong sumbu Y. Dan rumus ketiga ketika diketahui 3 titik potong sembarang dari grafik tersebut. Yang terakhir, kita akan mendeskripsikan karakteristik dari grafik lintasan bola atau proyektil yang ada.